bukan saya ya, tapi pacar saya, mantan lah sekarang bisa dikatakan mantan. Jadi dia itu kan KKN waktu itu, di KKN di Kabupaten Tasik gitu, yang jauh dan benar-benar pedalaman lah istilahnya. Nah pas KKN itu dia memang merasa sudah diganggu di poskonya itu gitu, di pedalaman desanya itu. Saya mengaku perdi inget. Iya, aduh. Nah ketika dia mau pulang ke kosan ya, ke kota Tasik gitu, untuk sekedar ngambil barang yang ketinggalan atau lupa dia bawa ke poskonya, dia ngerasa kayak memang lagi ditempelin lah istilahnya gitu, ditempelin sampai ke sini. Kemudian dia main kan ke sini gitu, main di sini, tiba-tiba kok jadi yang tadinya cuman pegel-pegel doang gitu, kok jadi tiba-tiba paranoid gitu loh, keringetan, kemudian sakit kakinya yang tadinya cuma pegel jadi sakit, benar-benar sakit kayak dipegang, dicengkrem lah istilahnya gitu, kayak bengong juga gitu. Dan saya apa ya istilahnya, suruh baca-baca Quran lah istilahnya gitu. Dan ketika memang baca gitu, dia makin merasa kesakitan gitu di sini. Kemudian saya inilah panggil temennya yang memang punya kemampuan khusus lah gitu dalam bidang spiritual kayak gitu. Katanya ini udah tahu ketempelan, kok dibawa ke sini gitu. Dia bilang gitu tuh. Udah tahu kemasukan mau dibawa ke sini. Nah itu dia. Maksudnya apa itu? Jadi temen-temennya mantan saya juga bilang gitu kan, malah seakan-akan saya dimarahi lah gitu. Ngapain dibawa ke sini gitu? Soalnya pas dia baru datang jalan arah ke kamar saya juga udah ketawa-ketawa aja sebenarnya gitu. Dia kayak yang melihat atau merasakan sesuatu gitu yang saya nggak tahu apa gitu. Terus tiba-tiba lihat kondisi mantan saya itu, terus dia kayak agak marah gitu ke saya gitu. Ngapain dibawa ke sini gitu? Tahu kalau masukan kayak gitu-gitu kan. Terus diobati lah gitu. Langsung dipulangin gitu. Itu kan jadi kayak emang ada apa sih sebenarnya di sini gitu. Ya. Saya kan selaku orang awam gitu yang benar-benar enggak tahu. Ditanya gitu. Emang ada apa gitu? Nah, iya ditanya gitu. Pas nganterin juga kan kita nganterin bareng-bareng. Pas saya tanya, emang ada apa di kosan gitu. Dia apa ya, mungkin memilih biar saya nggak tahu gitu ya, biar tetap kayak gini aja kali ya, biar saya nggak ketakutan atau apa mungkin, jadi nggak dikasih tahu ada apanya gitu sih. Dan saya memang penasaran ya sebenarnya gitu, kayak beberapa kali nanya gitu, ada apa gitu, tapi dia tetap kekeh nggak mau ngasih jawaban gitu. Itu sih mungkin kalau ibu udah keluar bisa tanya lagi mungkin. Nah itu mungkin nanti bisa nanti dilanjut gitu. Nggak ada apa sih? Itu nih padahal saya sok sasantong nih gitu, kayak kai boleh gitu. Ya sama, saya juga gitu. Cuman yang ngerasain itu teman-teman terdekat kita gitu loh, yang datang ke sini. Cuman saya pribadi enggak gitu. Mau saya main saya angkat di mulut. Nah, mungkin kalau untuk kita gitu orang awam, apalagi kalau memang kita sudah menempati suatu lokasi yang udah lumayan lama gitu. Jadi emang ya kayak biasa aja gitu, sompral juga sompral kayak di kosan gitu. Justru aneh sama temen-temen. Lamun hal mistis mah loba di kosan itu sebenarnya. Tapi emang kalau melihat dari kondisi fisik emang serem. Aman di dia tuh bisa. Sereman ini gitu. Jadi mungkin ini kisah KKN Desa Penyanyi mungkin. Penyanyi pedangdut. Tapi emang kalau kita balik ke pengalaman KKN gitu, kuliah kerja nyata, emang saya juga mengalami. Tapi balik lagi, intensitasnya kalau ke saya itu kurang. Bahkan tulus itu pernah hilang semalam. Serius? Benar. Iya. Tapi jadi disebutin kunaon? Gak aneh sih. Ya bukan disebutin, jadi dirasuki terus dibawa ke lokasi gitu.
Nah kita itu semalaman nyari-nyari gitu kan, terus kemana gitu kan. Tapi sadar, alam bawah sadarnya tuh sadar. Enggak sadar kan, jadi dimasukin sama apa gitu. Terus dibawa ke Pas tulis pernah diasup. ada ke saung deket balong gitu, dibawa ke sana. Nah, sedangkan kita Blank memorinya. iya, nah kita gitu anak-anak KKN gitu gak tahu kan ya kemana, lihat ke posko cewek nggak ada, takutnya lagi nyari-nyari apa posko cewek gitu, mau niat jahat gitu kan tulus kan, tapi nggak ada gitu. Di posko laki-laki nggak ada gitu, jadi heran gitu kita. Tapi emang Tulus juga teman kita semua itu sekosan dulu sama Alumni kosan yang horor gitu, yang 2 tingkat itu. Nah dicari nggak ada gitu, pas dilihat ke dekat balong ada, lagi diem aja, lagi apa namanya bengong gitu. Pas ditanya ternyata yang jawab itu emang bukan Kang Tulus gitu. Jadi emang ada bisa kita sebut luhur di situ, dan memang dia itu nggak ada niatan untuk nyalakain gitu. Jadi emang lebih ke mau ngasih tahu gitu, kita itu harus gimana di sini, harus sopan santun gimana lah. Ya begitu sih, nggak saya negatif dan bahaya lamun itu lamun ke pikiran kosong misalnya teh. dan emang pas ngeluarin juga nggak harus ada ritual apa gitu, jadi dia keluar sendiri gitu. Pamit gitu sama dia, pamit udah. Dan pas ditanyakan terus emang juga dia itu nggak minta apa-apa gitu, jadi ya paling aja men kalau dimasukin kayak gitu. Dan juga bisa kita sebut aneh mungkin ya kalau Kang Tulus itu. Jadi kita itu udah nyewa posko gitu, rumah buat tempat tidur, dia malah tidur di luar gitu pakai Enggak poe. tiap malam. Itu kan kita itu kan KKN 1 bulan, tak mungkin 2 minggu mau berakhir lah. Lu posisinya saya mah hareudang lamun keur itu pasti di luar, di luhur. Enggak sih, jadi posisi 2 minggu mau berakhir KKN gitu, nah itu lebih sering tidur di luar. Alasannya itu tadabur alam. Tapi kan sedangkan kalau kita lihat kondisi lokasi gitu banyak nyamuk gitu. Dan dingin juga kan, dingin udah pedesaan. pasti, iya. Tasik pedesaan. aja kotanya dingin gitu mas, Dingin. Jadi aneh gitu. Dan saya juga nggak mikir apa, nggak banyak ini apa, nggak banyak nyuruh juga sih. Spiritual pisan ya sebenarnya. Dan juga apa namanya, memang Kang Tulus itu pada saat KKN itu dia itu jadi semakin mendalami dunia spiritual gitu. Ya jadi lebih sering, intensitas melihatnya lebih sering karena memang mata batinnya itu terbuka itu pas KKN juga. jadi lebih peka lah. Lebih peka. Lalu Panca indera. apa namanya, ilmu apa itu yang bisa arwah kita itu bisa jalan-jalan sendiri, apa itu apa namanya, ada orang dulu mas suka menganut ilmu itu apa namanya, Hodam kalau nggak salah. iya hodam. Itu mah ini kan yang di dalam gitunya, jadi si hodamnya itu bisa jalan-jalan sendiri gitu, bisa kita atur gitu. Nah pernah juga dulu itu juga pernah melakukan hal tersebut dan hampir tidak bisa pulang lagi karena ada yang dia bilang itu kayak yang cantik banget, jadi dia itu gak mau pulang. Nah sedangkan kata si teman aku yang memang bisa disebut senior lah dalam hal spiritual, itu memang mendefinisikan hal seperti itu, memang tujuan makhluk tersebut agar si kodamnya itu nggak bisa balik lagi gitu, sehingga dibantulah sama dia supaya bisa balik lagi. Jadi pernah bisa nggak balik lagi gitu. Dan juga karena pas masa KKN saya itu bisa disebut seorang yang hyper gitu, main game. Saat siang hari nggak ada sinyal, saat malam hari sinyal bagus, otomatis pada malam hari saya sering kadang di luar sampai jam 3, sampai jam 4, sampai subuh. Dan ibu-ibu itu apa, teman-teman yang cewek itu ke atas sampai marah-marahin gitu. Segonya belum tidur gitu kan. Besoknya kan senam gitu padahal sama ibu-ibu kampung gitu. Nah, saya masih mabar Mobile Legends tengah malam. Nah, pada saat saya nanyain gitu, ternyata di samping posko saya yang menuju gang kecil, di situ itu sering ada penampakan lepet, poci gitu. Poci. Untungnya dia bilang pas kita udah mau selesai KKN Jumping gitu. candy. Nah iya, jadi saya nggak terlalu wah banget gitu, untungnya gitu. Tapi rumusnya sama. Pas akhir baru jujur-jujuran. Iya, baru jujur-jujuran. Ternyata kalau awal kan iya sampai gitu. Aduh. Tapi emang nggak ada aktivitas yang langsung menunjukkan gitu jati dirinya kepada saya gitu. Mungkin karena kurang
Oke, kalau berbicara seputar KKN gitu, emang rata-rata pasti memiliki pengalaman mistisnya masing-masing dan berbeda-beda. Kalau saya itu tadi mungkin, kalau sebenarnya masih banyak juga. Kalau dari Kang Wildan, pengalaman mistis KKN-nya gimana? Sebenarnya saya maru nu disebut Tenggara Kalongeunnya ke KKN teh. Trauma lah kalau bahasa Indonesianya mah ya. Gimana? Mistisnya ge geus merusak akal sehat. Dan ternyata setelah diselidiki memang tempat itu, rumah itu yang kita sewa bersama-sama, perempuan dan laki-laki di situ. Sejarahnya disebut dengan RT RW dengan pihak kecamatan juga. Dulunya itu adalah sosok tokoh besar, tapi memang ada insiden yang besar juga di situ. Ada perampokan dan pembunuhan. Nah, itu ada tragedi berdarah lah. Tahun berapa? 80 dulu, dan memang rumahnya juga sudah usang, sudah tua. Tapi masih layak dipakai soalnya itu rumah dulu yang mewah lah. Rumah dulu yang mewah, tidak bisa Tingkat dihuni. atau Satu, tapi ada halaman di belakang juga, ada halaman Luas, ya? juga, pohon juga. Dan tragedi yang sangat melanggar akal sehat, melanggar sains juga di situ. Banyak yang saya rasakan, saya tragedi dan kita semua rasakan di sana. Ada momen dimana satu malam itu terjadi gempa, dan itu hanya di rumah itu saja. Serius, itu piring pecah dari lemari, bergetar semua, dan ada apa ternyata semuanya keluar dan warga panik juga. Ternyata tidak ada apa-apa. Warga ada yang tidur langsung bangun, ada apa, tidak ada gempa, tidak merasakan semuanya di situ, ada di area di situ merasakan gempa. Terus yang saya heran dan curiga pas kita masuk pertama kali ke sana, itu di tiap kamar itu ada segel-segel yang memang apa ini maksudnya? Ada kertas-kertas, lambang-lambang, apa semacam segel Nabi Sulaiman lah gitu, supaya menanggal apa setan ataupun apa itu, entah apa itu namanya, saya juga belum tahu. Ada segel-segel semacam keamanan supaya tidak ada ruh-ruh apa yang masuk. Dan memang teman-teman saya pun juga nakal dulu di situ, kan satu rumah ya. Ada yang nakal, satu kamar dikunci dan berhubungan badan. Muhrim. Bukan muhrim. Nanti sajalah ini bicaranya. Dan ternyata itu gancet. Waduh. Gancet 2 jam, dan keluar juga kan malu gitu, aib. Tapi ya gedor-gedornya sambil melipir ke pintu, tulung, tapi pas ditulung juga gak dibuka karena kan malu. Wah, itu terjadi, kumaha ini gimana apa. Tapi memang teman-teman juga sudah tahu, dan itu kan makan sudah suka juga ya. Intinya natural saja lah, itu terserah itu masing-masing kalau di wilayah. Nggak diperpanjang gitu ya kalau masalah itu. Kalau masalah itu, tapi memang momen itu tuh yang gancet di situ. Akhirnya setelah 2 jam caranya gimana? panik juga tuh. Caranya ya itu aja, langsung aja apa namanya, ya natural aja udah gitu. Maksudnya sebelumnya gimana dulu gitu sampai bisa lepas? Baca doa atau Enggak. gitu. Enggak. Pas semuanya panik, pas semuanya ada yang doa juga, doa sadar itu sadar. Ya udah selesai. Dan semenjak itu enggak ke situ lagi, ada yang enggak ke situ lagi. Si perempuannya pun seminggu di rumah, enggak balik lagi. Pas akhir baru datang laporan pas kelihatan. Sebenarnya ini wilayah privasi ya, tapi memang ini pelajaran saja bahwa memang jangan ini semena-mena di tempat-tempat apalah. Apalagi kalau mau berbuat yang aneh-aneh gitu. Berbuat yang aneh. Kita ngomong sumber aja udah memang melanggar aturan gitu di tempat-tempat yang memang bisa kita sebut angker lah. Angker, dan
Ya pas pulang semuanya seperti di sini sifatnya rahasia. Dari awal pas masuk ke sana kita perjanjian bersama-sama. Jangan dulu kalau menemukan hal-hal aneh itu jangan. Kan itu takutnya down gitu. Jangan dibicarakan. Tapi pas akhir pulang itu dan ada banyak pembicaraan yang di luar nalar. Ada di WC apa namanya itu di WC itu ada suara nyuci apalah itu udah biasa sebetulnya. Nah itulah itu pengalaman yang Selain tadi yang kejadian gancet gitu, iya yang kejadian yang memang tidak bisa dilupakan apalagi yaitu yang gempa itu. yang gempa. Ini itu tidak gempa, tidak ada. Itu, Kan biasanya kalau gempa itu ada di BMKG itu. Iya. Biasanya di mana tapi tidak. Itu Durasinya pecah hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Ada orang-orang yang tidur juga yang bangun sama itu ada gempa dan ternyata keluar dan ramai ricuh itu di luar tetangga ada yang bangun keluar ada apa tidak ada gempa itu piring itu pecah. Ada yang piring pajangan tuh yang di lemari tua itu pecah ke bawah. Lemari tua ini itu udah Pas keluar lihat rumah itu bergetar atau enggak pas di dalam aja, di dalam seperti gempa. Malahan mah gempa saya yang saya rasakan. Saya duduk di kursi tuh waktu itu, duduk di kursi dan teman-teman ada juga yang lah masih. Dan ini momen ini. Dan semenjak yang gancet itu semuanya wanita itu tidur di depan rumah semua. Laki-laki ada yang di luar, ada yang di kursi. Tidak ada yang pernah tidur di kamar semenjak terakhir ini. nggak bareng lagi gitu, atau emang di kamar itu memang Nggak. juga dibeda-bedakan? Kamarnya juga ada 5. Itu luas sekali rumah itu. Luas sekali kamar ini semuanya tidak ada yang di kamar. Dan sebelumnya itu si pemilik rumah menyarankan tidur di kamar atau tidak? Dan bebas sebetulnya itu nggak tahu itu keturunannya. Karena memang di posko saya gitu, si pemilik rumah itu melarang ada satu kamar yang memang tidak boleh ditempati. Kalau saya itu yang punyanya itu sudah tidak terdeteksi keturunannya lagi, entah di luar kota atau di mana. Terus? Dan itu di terlantar itu saja, malah yang ngurusnya juga itu yang suka sesapu di desa itu yang punya kuncinya. Dan itu Berarti uang tersebut itu diberikan aja ke pihak desa gitu? iya yang dikelola oleh inilah pemuda lah. Rumah wakaf lah ya Pemuda. istilahnya. Dan kan yang kita itu dibebani mental yang sangat gila juga di situ, dan kita berusaha menutupi itu dari tetangga kejadian itu kan wilayah privasi. Gancet itu dipaksa kita jangan bercerita kepada teman, dan itu yang kita semua yang merasakan takut apalagi mana, dan tidak bisa kemana-mana. Kalau pindah ke posko lain misalkan bisa nyewa tempat lain kan enggak seperti itu. Terus kalau diberi kenapa pindah misalkan, kenapa pindah, masa gitu jujur ini ada kejadian ini. Ada gancet lah itu yang diangkat kan, itu yang malu juga kan pihak kita. Jadi memang kejadian yang memang membekas itu yang gancet sama yang gempa mungkin ya? Gempa Dan itu intinya hal biasa lah kalau ada yang lewat atau yang nggak intensitas gitu, aktivitas aksara itu setiap hari atau memang selang berapa hari ada lagi? dan ternyata setiap malam pun juga ada. Pasti ada itu. hal-hal kecil Ada yang menangis, ada yang itu udah biasa. bisa ada. Ada Kalau- suara bukan ayam ya, apa ya? Anak ayam. Anak ayam tapi anyir juga ada. Ada itu kan di daerah WC sih belah gudang. Nah kalau tuh apalagi lupa lagi mau nanya tadi ngomong wah itu dah. Ini memang ya bro, semuanya tuh. Nah kalau apa namanya, kan KKN itu 1 bulan ya? Ya, 1 bulan juga sama ya. Itu mulai awal kejadian janggal itu emang pas
malam pertama tinggal di sana? Nah pas dari bersih juga dari awal juga udah aneh, kok tempat ini aneh. Ya yang pertama masuk banyak lambang-lambang juga kan udah curiga. Nggak, maksudnya kejadian janggalnya gitu. Janggalannya pas malam juga kan. Oh, pas malam. Justru pas awal-awal kan mental itu diuji pas awal-awal. Hmm. Tempat baru, tempat horor. Dan ya itu Tapi ada gak yang langsung menampakkan wujudnya gitu? ada yang pernah melihat, tapi bukan saya. Ada sekitar 3 orang dan itu perempuan semuanya yang melihat. Ada melihat genderuwo, terus ada yang menyebutkan itu ada sosok yang besar Di dalam. hitam ya di kamar. Hmm. Terus ada yang banyak lah itu, tapi kan nyari sama argumennya, ada yang satu genderuwo, yang satu yang hitam besar itu kan itu Sama-sama aja. Gitu. sama-sama aja itu. Kalau yang rambut panjang itu nggak ada. Orang banyak enggak, tapi ada ya juga yang di luar itu, di luar ada seperti kepala saja gitu. Enggak tuh udah selesai itu, kepala di pohon gitu. Jadi memang cukup ekstrim gitu dibandingin dengan Ekstrim pengalaman bisa. saya. Gitu. Lagi atau Nah enggak itu gitu yang pelosok saya kan KKN di pelosok udah selesai itu. Udah saya ngeraih kalau ke KKN lagi. udah nggak ada lagi gitu mana mau diceritakan lagi gitu. Yang paling ekstrim itu. Itu udah. Dan Yang yang selama- saya ya tidak bisa disebutkan ya hal receh, misalkan apa Yang kecil-kecil, banyak gitu. suara-suara aneh ataupun apa itu kan itu hal biasa sebetulnya bagi saya. Nah, kalau dari Kang Ibu sendiri gitu pengalaman kuliah kerja nyata, ternyata nih pengalaman saya dan kalian itu memang cukup sering gitu. Nah, kalau dari Kang Ibu sendiri di mana? Di mana? Gimana gitu? Nah ini cukup menarik ya kalau ngomongin KKN, karena awal pertama survei saya nggak pernah ikut gitu, sampai pertama, kedua, ketiga, sampai prak-prakan datang hari H pertama KKN gitu. Ada saya sama satu orang cewek gitu, satu posko sama saya yang memang belum pernah ikut survei sama sekali gitu. Nah ketika kita hari H datang ke poskonya bareng-bareng, saya sama temen saya cewek yang nggak pernah ikut survei juga kayak ngelirik, kemudian ketawa terus bisik-bisik ke teman ceweknya yang lain gitu ya. Nah itu dari situ saya agak curiga lah gitu dengan tempat itu gitu. Nah kemudian saya KKN hari ke-7 gitu, hari ke-7 KKN itu saya kebetulan ada kegiatan di luar Jawa gitu, di Aceh waktu itu tepatnya. Nah saya memutuskan untuk pergi ke Aceh gitu pas di pertengahan KKN itu karena kebetulan udah punya izin juga dari kampus, jadi tidak masalah untuk meninggalkan KKN untuk sementara waktu. Saya berangkat ke Aceh hampir kurang lebih 1 minggu lah gitu di sana, kemudian balik lagi langsung ke posko KKN saya itu. Nah yang tadinya cewek-cewek di kamar, kemudian ada juga yang kadang tidur di istilahnya di ruang tamu lah ya gitu. Ada yang tidur di ruang ada di ruang tengah karena mungkin di kamar desak-desakan gitu kan, karena sempit juga gitu. Nah, kemudian si cowoknya tidur juga di ruang TV juga gitu, yang agak jauh dari si cewek gitu. Kok tiba-tiba ketika saya pulang si ceweknya pada di kamar gitu, rela sempit-sempitan, dan si cowoknya yang tadinya di ruang TV kok jadi di belakang di samping dapur gitu. Saya rasa ini ada apa gitu, dan anehnya lagi karena saya melihat begitu perubahan yang drastis adalah di rumah itu kan ada kamar mandi. Kemudian di depan kita ada persis di depan posko kita ada masjid. Nah itu kenapa kalau mandi ataupun buang air gitu itu enggak di kamar mandi kita gitu, yang tadinya awalnya biasa aja gitu pakai rumah atau pakai kamar mandi itu, tapi tiba-tiba pada semuanya ke
masjid musola gitu. Saya cek air aman, bersih gitu, ada lah istilahnya gitu. Tapi kok kenapa gitu? Saya tanya kan ke teman saya gitu. Ini kenapa kok nggak ada yang pakai kamar mandi? Nggak ada yang jawab gitu. Cuma diketawain aja kan. Oh mungkin ada yang ditutupin gitu. Ada kisah-kisah mungkin ya Balik seperti itu. Iya. Dan saya karena memang belum merasakan gitu ya, pulang dari Aceh 1 minggu tiba-tiba berubah total. Yang tadinya cowok-cowok tidur di ruang TV dan nggak ada, ini jadi markas saya nih gitu, tidur sendirian di ruang TV, nggak harus desak-desakan gitu, aman lah sendiri tidur. Tiba-tiba saya buka laptop nonton film dan ketiduran bangun lihat di laptop udah mau jam 2:30 lah gitu, 2:30. Tapi kok kayak pas bangun tuh kayak tiba-tiba keringat dingin gitu istilahnya. Terus juga pas sekali nengok ke arah dapur, ada kayak kepala gitu kayak gini. Kayak ningali, iya lihat saya gitu, terus rambutnya tuh aneh, kayak kesisirnya tuh kesini gitu, kesisir kesini. Dan saya yakin itu bukan bayangan gitu, karena itu jelas siluetnya, meskipun hitam gitu ya, tapi itu benar-benar kayak nampak gitu. Tapi itu standar ya. Kalau saya yang menguatkan di situ, kakaknya di situ, meskipun ada kejadian-kejadian yang di luar nalar, menebas batas atau apa, yang saya kuat di situ karena tetangga saya satu kecamatan loh, satu kecamatan yang kakak yang juga sama, itu lebih parah sebetulnya. Dan saya pun menjadi kuat di situ. Yang itu kan itu ada kesurupan masal hampir satu yang sadar tuh. Itu di tetangga, mungkin tetangga daerah itu, satu kecamatan di wilayah itu kan kakaknya kan itu. Iya. Satu kecamatan berapa posko misalnya. Iya. Itu posko Desa, sebelah. kan? Posko sebelah. Desa. Kalau saya kan posko berapa itu kan beda satu. Itu lebih parah tuh. Itu banyak kejadian-kejadian yang aneh, tapi memang itu ada situs. Dan orang-orangnya juga kan orang-orang kota yang nggak tahu sakral tempat daerah tersebut dan melanggar aturan-aturan yang dipamalikan di daerah tersebut. Nah kalau tadi cerita ibu tuh yang nengok itu mukanya jelas atau Mukanya hitam, hitam? tapi saya yakin itu bukan bayangan gitu, bukan siluet, tapi berbentuk siluet lah gitu, tapi kayak benda yang nyata gitu. Istilahnya kayak orang yang memang benar-benar hitam dan itu sosok gitu, nampak gitu, bukan cuma sekedar bayangan. Punya dari dapur. Iya. Berarti dekat yang tirunya. Nah iya itu. Jadi saya kan mau nengok ke teman-teman yang pada tidur ya, tapi tiba-tiba kok ada itu gitu. Terus gimana respon pertama? Itu benar-benar yang namanya nggak bisa apa-apa tuh bener. Dan saya nengok lagi ke arah sebaliknya gitu ya dari penampakan itu, dan ya udah cuman bisa untuk mencoba tidur seperti itu aja sih. Siangnya? Nah siangnya saya baru menyadari, oh ternyata memang dengan keanehan-keanehan yang ada gitu ketika saya tinggal dan pas datang lagi kok pada berubah gitu sikap dan segala macamnya, dan saya di situ ngerti gitu kenapa-kenapanya. Jadi Akhirnya kan ibu juga tidur merasakan dan akhirnya saya tidur bersama para cowok-cowok yang tadi. nggak usah dikasih tahu lagi gitu. Nah itu nggak ngomong apa-apa. Kalau yang di WC itu kenapa? Kira-kira Nah, kalau yang di WC, kalau dari cerita ya tadi sama Kang Wildan juga, kita baru cerita pas udah selesai KKN-nya gitu, pas udah balik ke kampus gitu. Katanya memang ya itu terdengar kayak suara orang gosok gigi, suara orang mandi gitu, padahal nggak ada siapa-siapa, dan itu di tengah malam dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi lucu sih ketika memang yang lucunya itu ketika pas saya tinggalkan gitu, yang tadinya biasa aja, pas balik ke sini lagi kok aneh gitu orang-orang gitu. Mungkin kalau kalian tahu mungkin kisah kalian yang mendengarkan itu kalian kisah desa penari ya, yang sampai ada yang meninggal bahkan kan. Dan itu saya percaya tuh. Iya. Dan memang
kalau pengalaman kakaknya itu ya emang rata-rata pastilah ada menemukan hal janggal atau hal-hal mistis, cuma memang pengalaman itu berbeda gitu, enggak seseram yang dibayangkan, mungkin ada yang mungkin lebih seram gitu, beda. Jadi memang memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Jadi intinya ini pengalaman berharga bagi kita semua ataupun bagi rekan-rekan yang belum KKN misalkan. Jadi harus yang tadinya bersikap yang bebas ataupun biasa pun di kota itu seperti apa, tingkah laku seperti apa, dan yang harus kita perhatikan di situ bahwa kita berbeda dengan daerah-daerah pelosok, kultur berbeda, budaya berbeda, itu harus menghormati. Kalau ada istilah pamali udah turuti aja itu istilah pamali ataupun obrolan-obrolan orang tua di daerah ataupun disebutnya kuncen daerah atau tokoh yang disegani dari daerah, tokoh agama apapun itu jangan pernah dilanggar, karena ada aturan-aturan khusus di daerah yang memang yang orang-orang tua zaman dulu ya, orang-orang daerah itu lebih paham akan segala bentuk hal aneh apapun itu. Intinya selalu menghormati tempat-tempat yang memang bukan wilayah kita itu. Ya, jadi mungkin kesimpulannya gitu, percakapan atau pengalaman kita malam ini dari kosan, lalu pengalaman di luar. Saya garis bawahi lah itu, kalau di daerah pelosok itu sifat itu sakral, udah sakral. KKN gitu. Jadi bukan niat kita untuk menakut-nakuti sebenarnya. Bukan lah. Ini mah Pengalaman. agak Pelajaran. kali kan. Karena saya jujur, KKN yang paling yang paling membekas di pikiran saya kalau KKN itu pasti banyak main gitu intinya. Nggak ada kisah-kisah misteri, nggak ada pengalaman kalau KKN pasti horor, nggak ada. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Kalian gitu yang siapa tahu gitu mau cepet-cepet KKN atau mau kuliah nantinya bakal KKN, Tapi usahakan masuk lagi. Ya intinya buat kalian jadi lebih lebih sopan lah, lebih tahu tata krama. Nah, itu apalagi karena tempat baru gitu kan, kita nggak tahu, bukan cuma manusia aja yang menempati. Di rumah kalian sendiri aja pasti banyak gitu. Dan kalian itu harus bisa lebih, intinya mah lebih menjaga sikap, jangan sompral. Apalagi ke perilaku yang memang agak menyimpang gitu, kayak tadi pengalaman Kang Wildan juga. itu kan perilaku yang Itu sudah dapat dipastikan. mungkin di daerah kota itu sah-sah saja. Kan ada istilah tadi, ada sakral, ada istilah pamali. Ya itulah, ada bersejarah di tempat. Kang Ibnu ada pesan-pesan terakhir untuk para penonton kita, baik itu manusia ataupun mungkin makhluk astral yang menonton, gitu, pesan-pesan. Ya, mungkin dari berjam-jam obrolan kita tadi, saya sih pesan agar jaga sikap aja sih, lebih ke jaga sikap gitu Dimanapun. Tapi memang kita klimaks ya berada. perbincangan hari ini. Itu aja sih, jaga Puas, sikap aja sih. Itu aja sih Ya. mungkin. Ya mungkin karena sekarang tuh udah mau jam 2, kita kondisi juga udah mulai lapar gitu, Tidur. makan juga sih. Ya, terima kasih. Semoga gitu pembahasan kita malam ini bisa bermanfaat, bisa menambah Amin. pengalaman. Karena memang guru terbaik itu memang pengalaman sih. Menurut saya, bukan guru yang ada di sekolah. Apalagi Pak Guru ini. Iya. Saya sebagai guru juga memang tidak bisa memberikan fasilitas semaksimal mungkin kepada murid, itu saya merasakan. Jadi memang guru terbaik itu memang pengalaman kalian sendiri. Dan semoga pembahasan kita malam itu bisa menjadi pengalaman gitu, meskipun kalian tidak merasakannya ya. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye.